Bersama Oxtrade, kamu bisa dapatkan apapun yang kamu mau. Uang, handphone, tablet, emas, dan lebih banyak lagi uang. Bersama saya, Gilang Dirga, kita kumpulkan cuan sebanyak mungkin melalui aplikasi Oxtrade dan dapatkan semua hadiah yang kalian mau. Mulai tanggal 1 sampai 31 Desember 2021, daftarkan akun Oxtrade kalian di oxtradelagi.com atau scan QR Code yang tersedia di sepanjang konten YouTube Adis Gilang. Deposit dan trading mulai dari Rp10.000 di oxtradelagi.com, bukan yang lain. Follow Instagram @oxtradeofficial dan @gilangdirga. Subscribe YouTube channel Oxtrade Official dan YouTube channel Adis Gilang. Bersiaplah mendapatkan cuan dan semua yang kalian inginkan pada tanggal 3 Januari 2022 nanti. Pemenang akan diundi secara live di YouTube Adis Gilang. Anda siap? Tapi lu Aduh, saya keringetan banget. Tapi gue dapetin ada satu orang yang ternyata dia memang menjalankan SOP dengan baik gitu. Apa sih SOP baik itu? SOP baik dengan kayak girlfriend experience yang bagus gitu kayak. Jadi lu tidak mau meminta uang dari siapapun. Harga diri laki-laki adalah bekerja gitu. Betul ya. sekali. Lu lagi nyindir siapa sih? Kalau ada beliau di sini, lu mau ngomong apa? Gue mau ngomong, Pak, Bapak keren. Sel, kalau udah punya uang kayak sekarang, berarti lu bisa pijit kapanpun ya, dimanapun ya. Iya kan? Dulu pernah pijit juga tapi? Dulu pernah mijit juga. Mijit apa nih, Pak? Ya mijit plus lah. Tiba-tiba. Orang mau ngobrol dulu, tanya kabar baik apa gimana, tiba-tiba langsung mijit. Ya salah itu. Enggak, maksud gue kebayang gitu loh. Iya, maksudnya ada hasrat-hasrat terpendam yang dulu mungkin tidak tersampaikan. Tapi ketika lu punya uang sekarang, akhirnya lu bisa kan? Bisa aja. Oh tapi dari dulu tuh lu udah pernah nyoba? Dari dulu pernah nyoba tapi nggak jadi ya. Karena? Karena memang dulu kan saya cuma pengantar doang, delivery order. Oh gitu, kalau sekarang mah lu datang sendiri gitu-gitu ya. Apa Sel bedanya, sensasinya apa Sel? Sensasinya ya? Sensasinya kok gue ini podcast apa sih? Pasti dong, maksud gue ketika lu nganter-nganter orang kan kayak lu udah tahu di dalam sana tapi lu kayak pasti punya hasrat, gue mau ngerasain nih gitu-gitu. Iya, ada juga ngerasa hasrat untuk ngerasain. Akhirnya waktu itu sampai ngumpulin duit. Oh, sebegitunya. Ngumpulin duit terus. Sampai yang cewek yang sering gua antar dulu ya kan, emang gua udah targetin dia lah. Targetin terus akhirnya akhirnya dia nggak mau untuk bareng sama tukang ojek waktu itu kan. Gua Angelo kan antar jemput lonte. Angelo antar jemput lonte. Nah akhirnya karena dia nggak mau, karena udah kenal lo lama gitu kali ya. Karena udah lama ya udah akhirnya dia nggak mau. Dan karena memang jijik juga kali ya mungkin. Kan badan gue masih bawa kopling dulu kan, jadi gitu. Ya kalau itu mah beda-beda orangnya. Iya. Tapi mungkin karena udah terlalu dekat kali, makanya dia nggak mau. Iya betul, karena memang sudah terlalu dekat. Berarti nggak pernah lu dapatkan cewek itu? Tidak pernah saya dapatkan. Oh gitu. Enggak, kalau pijit-pijit kayak di Pijit Plus Plus kan ada beberapa tempat tuh memang kan. Itu berarti lu lakukan juga setelah lu punya uang sekarang ini? Betul sekali. Beberapa kali. Dan lu kan gini, ketika di dalam kan ada negosiasi tuh. Iya. Nah itu lu lancar atau terbata-bata atau gimana ngomongnya? Gue lebih ke ada beberapa treatment sih yang kita lakukan. Misalkan? Ya. Misalkan awal-awal tuh memang kita jadi orang-orang yang nerd gitu, orang-orang itu kan. Ada orang-orang yang sosok polos gitu ya? sosok polos.
Terus? Sosok polos, tapi akhirnya gue mengalami kalau orang polos datang ke tempat seperti itu ya pasti akan dilecehin gitu. Iya, akhirnya. Tapi gue dapetin ada satu orang yang wow, yang ternyata dia memang menjalankan SOP dengan baik gitu. Apa sih SOP baik itu? SOP baik dengan kayak girlfriend experience yang bagus gitu kayak. Girlfriend experience tuh kayak gimana sih maksudnya? kelar main dimandiin gitu, habis itu kasih bedak. Kasih bedak. Kasih bedak cium kening. Terus dikasih tahu jangan lupa minum jamu ya. itu strateginya Pak. Iya gitu. Tapi lu harus saya keringetan banget. enggak, tapi berarti apa ya Pak, meja enggak masalah. Tapi berarti lu merasakan sensasi-sensasi kayak misalkan lu nanya gitu, petik mangga apa gitu. Iya, gue nanya petik mangga apa gitu. Nggak mungkin kan dia keluar bawa galah, nggak mungkin. Iya. Literally petik mangga. Terus. Saya panik di Pak. Kalau panik maksudnya kan cerita pengalaman lu masih single juga nggak masalah. Iya masih single, tapi kan mas saya udah ngerti YouTube. Lagi keluarga saya. Tapi gak apa-apa lah. Ya gak apa-apa. Lu lagi ulan juga lu dari kecil udah cerita lu sebagai kurir juga kan. Udah lah. Terus lu nagih gak yang gitu-gitu Sel? Kalau yang kayak gitu-gitu akhirnya setelah dulu awal-awal nagih banget gitu. Bahkan sampai ada budgetnya juga kan dulu. Budget khusus? Budgeting gitu. Jadi biar gak memberikan hal-hal yang gak ngerusak duit lah gitu. Iya. Akhirnya beberapa kali udah, tapi sekarang takut ya karena memang lagi PPKM gitu. Duh. Sekarang takut. Takutnya? Takut ketahuan. Emang gak ada yang pasti lu keciri lah. Karena iya. Mas Marcel gitu iya, pasti gitu kan. Pasti keciri gitu. Oh gitu. Terus kalau lu berusaha untuk nutupin identitas lu atau enggak? Ya udah nggak apa-apa orang tahu. Enggak apa-apa sih. Karena memang kan pas waktu datang ke sana juga ya udah masih di kolam juga ngobrol-ngobrol juga gitu kan sama bapak-bapak yang seperti itu juga. Iya. Di bawah tuh biasanya kolamnya, iya, ada tempat fitnessnya, ada kolam sauna. cetek gitu. Iya. Dingin, panas kayak Ronaldo gitu. Iya. Dingin, panas, air biasa. Mas Marcel kesini, iya, bapak kan juga. Iya benar, sama ya. Sama, gitu. mau bandel ya, iya bapak juga lah. Iya, bareng sama bapak. Bener-bener. Tapi lu naik abis itu. Abis itu naik gitu, naik. Ngobrol. Kan kalau di tempat begitu biasanya lu nggak bisa pilih orangnya langsung kan? Nggak bisa random kadang memang. Random. Kadang kegocek bandar juga di sana. Oh, pernah minta ganti nggak di tengah-tengah? Enggak pernah, karena gue menghargai maksudnya ya yang gitu-gitu ya udahlah maksudnya tiba-tiba ganti, takutnya dia kena mental illness kan Pak maksudnya. Kan kita kan tahu kan tiba-tiba ntar kalau dia baper atau gimana gitu. Iya. Menurut lo treatment yang paling enak apa di tempat pijat seperti itu? Kita tidak bicara soal seksnya ya. Betul. Karena memang itu kan kalau seks mah udah deal-dealan. Gitu. Tapi kan nggak bisa di tempat seperti itu juga. Tidak bisa, betul. Nah biasanya treatment yang paling lo rasakan enak tuh apa? Yang paling enak adalah ya waktu itu ketika saya lagi ya itulah petik mangga itu. Karena mangganya waktu itu lagi mateng-mateng ya. Jadi untung lu udah sunat ya Sel? Iya. Gitu Pak jadi. Iya. Terus terjadi obrolan di luar setelah dari situ? Ada obrolan-obrolan sampai gue tahu playlist lagu kesukaan dia apa gitu-gitu. Oh itu udah dalam banget dong. Udah dalam banget. Lu nge-save nomornya juga, ketemuan di luar? Save nomor tapi kalau ketemuan di luar enggak. Tapi ada beberapa yang enggak ketemuan tapi mereka akhirnya ketika lagi PPKM gini cerita gitu buat susu anak yang enggak ada. Tapi dan uniknya adalah semua orang yang bekerja di sana adalah bukan orang-orang yang ya udah pasti 98% adalah orang yang terluka karena lingkungan. Masih sih? Iya. Maksudnya? Karena lingkungan ada beberapa yang ini enggak apa-apa ya gue ceritain. Enggak apa-apa dong. Ada yang dari pesantren misalkan, maaf bukan semua pesantren seperti itu tapi ada beberapa oknum yang akhirnya ketika dia dilecehkan merasa terhina ya udahlah gue terusin aja. Akhirnya mereka menjadi. Ya kemarin kan juga lagi heboh kan yang di Bandung ya? Di Bandung ya. Iya. Yang akhirnya ada beberapa anak yang melahirkan juga, bahkan dia meminta uang untuk anak yatim piatu, padahal dia yang menggunakannya gitu maksudnya. Makanya sekarang kayak
Beberapa kali ya, ini kan cerita kan udah bukan cuma di sini aja Pak, maksudnya beberapa kali aku cerita kayak lu kenapa kayak nggak takut tentang karir lu dengan menceritakan ini. Karena menurut gue ya selama gue tidak menyakiti ya maksudnya. Kan itu kan maka kayak ya gue ada take and give-nya juga gitu. Iya. Gue nggak cuma yang DM. Iya. Terus akhirnya gue main sama dia terus akhirnya. Tapi lo nggak takut dimanfaatkan? Loh, kan dia juga aku manfaatkan. Simbiosis mutualisme. Enggak, dalam artian takutnya nanti dia malah lu dikuras lah hartanya gitu, dibocorin rahasianya gitu. Oh enggak dong, aku membocorkan diriku sendiri makanya. Bagus. Makanya daripada sehingga tidak ada rahasia lagi. Iya, sehingga tidak ada rahasia lagi. Karena memang capek lah untuk jadi orang lain terus. Iya. Menurut lu orang-orang yang seperti itu sebenarnya mereka nggak pengen kali ya kerja kayak begitu ya? Mereka nggak pengen sebenarnya seperti itu. Dan tapi ya yang mereka lakukan adalah untuk bertahan hidup, intinya itu. Kadang-kadang bukan hanya untuk mereka kan, tapi untuk keluarganya. Kan? Iya. Bahkan ada di Priok dulu, setelah dia nemenin beberapa laki-laki itu, pagi-paginya dia masih nemenin mamanya buat dagang nasi uduk Pak. Nah itu maksud gue. Ada yang kayak gitu. Ternyata sekeras itu kehidupan kan ya. Kalau kita ibaratnya mungkin memang tidak sepenuhnya benar apa yang dia lakukan, tapi kita tanya balik ke diri kita, benar nggak apa yang kita lakukan selama ini juga. Setuju banget. Iya. Jadi ketika lo bertemu dengan orang-orang seperti itu, kasihan dulu apa sange dulu? Sange dulu. Jujur aja gue mah. Iya. Maksudnya tiba-tiba gue kasihan dulu. Kalau lo tuh, lo ada tipe nggak sih cewek atau siapa aja cewek? Misalnya ada harus lah tipe mah ada. Kurus apa harus gede? Bebas kali itu bebas. Tapi itu yang gak gede-gede banget ya maksudnya. Oke. Kayak siapa kalau artis itu siapa? misalkan kalau artis. Gak, artis luar ya? Ya Indonesia lah, masa artis luar. Indonesia siapa? Indonesia siapa ya? Kayak siapa ya Pak? Gak ada di Indonesia sih. Nah, lu cuma takut ngomong lu. Betul sekali. Bapak ada gak? Ada. Siapa dong? Gue tuh kalau ngelihat Wulan Guritno tuh gue suka banget. Sama misalkan. Tante Wulan. Wulan Guritno Misalkan suka. jangan misalkan dong, emang udah bener kan? Iya, enggak maksudnya dengan looksnya seperti itu gue tuh kayak, ini walaupun sudah tua tapi ya maksudnya sudah tidak muda ya, jangan sudah tua bahasanya. Masih ger-geran ya? Iya, masih luar biasa. Terus siapa ya? Iya ada beberapa lah. Kalau lu? Iya Wulan Guritno sih, cakep banget. Tipikal lu yang begitu-begitu bentuk badannya atau wajahnya, rambutnya gitu-gitu kira-kira. Betul ya. Sekali. Iya. Yang meskipun sudah berumur tapi masih bisa mantep banget gitu kan. Berarti lu memang yang lebih tua seleranya? Enggak juga. Kalau untuk yang tua Wulan Guritno. Oke, kalau untuk yang muda? Yang lebih dewasa ya maksudnya. Lebih dewasa. Yang seusia kita lah. Seusia kita siapa ya Pak? Barbie Kumalasari. Enggak. Ntar dulu itu man, ntar dulu. Kok ntar dulu? Ntar dulu, bukan itu man. Dia lagi Iya. Siapa? Ya udah artis luar negeri deh. Artis Indonesia. Kalau kamu yang lebih muda siapa? Banyak gue sih. Coba satu. Yang lebih muda. Apa jangan-jangan gue suka yang lebih tua ya? Karena tiba-tiba pas ditanya gitu gue bingung gitu. Iya. Kayaknya hampir semua deh. Yang penting kalau gue tuh adalah dia harus fit badannya. Ibaratnya lu perutnya nggak boleh buncit kalau gue gitu. Gitu. Kalau badannya bagus, muka tuh nomor sekian lah gitu. Gitu bisa ditutupin pakai bantal. Iya. Kalau gue itu, kalau lu nggak tahu. Kalau aku bebas, seenggaknya yang aku ketika bareng, ketika sama-sama ya bukan karena keterpaksaan sih intinya gitu. Karena ada yang beberapa yang kayak gitu tuh. Tapi lu ini udah nemu cewek-cewek kayak gitu? Maksudnya yang akan menjadi pasangan lu atau sudah menjadi pasangan lu udah ketemu? Udah beberapa udah nemu. Udah nemu? Beberapa. Ya nggak apa-apa. Udah nemu Pak. Ya nyeplos juga nggak apa-apa. Ya. Cuman maksud gua berarti sudah pernah menemukan dan sekarang lagi menjalin hubungan atau lu lagi jomblo sekarang? Sekarang lagi jomblo. Lagi jomblo. Kenapa? Karena memang belum ada juga sih. Belum ada yang pas. Maksudnya ada beberapa yang nemu tapi beda agama. Gue pikir kayak Gofar. Gue pikir kayak gue belum berani komitmen karena gue masih bandel. Gue pikir begitu. Enggak ya? Belum. Bukan begitu ya? Pengennya komitmen Pak. Tapi belum ada yang seagama. Kemarin ketemu yang seagama tapi beda ras.
Jadi lu memang targetnya adalah seagama. Seagama dan Beda ras tuh gue tadi jadi kepikiran. Iya, Beda benar. ras tuh maksudnya gimana? Lu dulu- pacaran sama Anggora? apa gimana? bukan Anggora. Dulu Chinese. Oh, Aku suka yang oke. oriental Pak. Sama. Chinese people is good gitu kalau menurutku ya. It's good. Iya. Chinese people sih aku banget. Oh gitu. Jadi dulu sempet pacaran sama Chinese people. Kan beda ras, kalau aku kan lebih ke khas papis ya, kalau dia kan gitu. Kan itu merek. Iya. Iya. Itu mereknya. Ya udah aku ganti. Papisnya aja kan bisa. Oh iya, iya. Kalau aku kan lebih ke Labrador. Kalau dia kan Chinese gitu. Iya, Jadi iya. beda. Tapi lu nyadar gak sih maksudnya cewek itu suka sama lu karena emang dia suka sama lu atau karena posisi lu sekarang? Itu sebenarnya yang Jadi lagi pertanyaan lu. pertanyaannya, kalau sekarang ada kekhawatiran itu juga, tapi lebih ke ya emang ini yang aku kejar gitu dari awal, karena untuk mengejar orang-orang yang good looking ya kan, apalagi yang Marcel akan lakukan gitu selain kerja keras. Jadi kayaknya kalau misalkan orang bilang ya dia mau sama lu gara-gara uangnya, ya memang ini yang gue lakuin sih untuk dia juga gitu. Didi luar biasa. Jadi itu. Bijaksana sekali. Iya, Jadi lu tidak mau meminta uang dari siapapun. Harga diri laki-laki adalah bekerja gitu betul ya. sekali. Lu lagi nyindir siapa sih? Siapa sih? Nggak tahu, gue nggak nyindir siapa-siapa Pak. Oh, gitu. Kok lu gak kayak Kiki sih? Kalau Kiki kan ngomong aja gitu. Kalau Kiki nge-close ngomong aja ya? Kalau lu kayak masih banyak yang ditahan. Masih banyak yang ditahan. Padahal lu juga jago ngerosting gitu loh. Iya. Kalau masih isinya roasting sih sikat aja ya kalau. Oh gitu. Yaudah Tapi coba. intinya gue nggak akan bikin video klip lah. Ketika lagi masa-masa berkabung. Intinya itu Pak. Oke. Intinya itu. Kalau ada beliau di sini lu mau ngomong apa? Gue mau ngomong, Pak, Bapak keren. Dari semua hujatan Bapak tidak mendengar. Bapak terbaik. Kuota Bapak untuk orang-orang yang terbaik pokoknya gitu. Bapak mantap, gue bilang gitu. Bapak orang yang rebel. Bapak gak mau ngikutin omongan orang. Bapak teguh pada kepercayaan diri sendiri. Top. Aduh gitu. Itu Pak. Oh, iya. Bagus. Itu baru top tuh. Iya. Oke. Sel. Idot. Aduh, ya Allah. Gak apa-apa lah. Ya gak apa-apa lah. Mudah-mudahan nanti lu ada waktu buat ketemu sama dia. Iya, sampai tahu. Ya, tapi buat teman-teman yang sedang menyaksikan ini, kalau misalkan mau beli produk-produk IT seperti laptop, scanner, TV, handphone, printer dan lain-lain, langsung aja cek Raja IT Official Store di Tokopedia. Mantap banget. Raja IT keren banget tuh kayaknya. Kobas love you. Gobas luar biasa ya. Keren banget, baik banget ya. Oxtrade juga top. Oxford apa lagi? Iya dong. Raja IT di Raja hatiku. IT. Raja top. IT. Iya. Oxtrade. Oxford. Raja IT. Mantap. Sel, gue tuh pengen tahu deh gini. Lingkungan orang-orang, maaf ya, karena lu selalu mengutarakan hal ini. Lingkungan orang-orang miskin tuh seperti apa Sel? Maksud gue gini, kalau orang-orang yang udah kaya banget, biasanya mereka malah gak kenal tetangga sebelah tuh siapa. Betul. Karena kesibukan. Betul. Kadang kalau lagi ada acara aja, entah itu perayaan apa ataupun kematian, baru mereka hadir, mereka datang, baru ngumpul. Apalagi di apartemen. Nah, kalau lu tuh miskinnya seperti apa dan bagaimana lingkungannya? Gue pengen tahu deh, Sel. Gue juga pernah sederhana lah gue bilangnya begitu. Tapi ya gue pengen dengar dari lu, miskin tuh segimana sih maksudnya? Kalau miskin di lingkunganku ya, lebih ke ya dengan tetangga yang kenal gitu. Solidnya benar-benar solid. Oh gitu? Mau ada uang atau nggak ada uang ya tetap kumpul gitu. Sampai akhirnya saking banyak yang ngumpul, akhirnya nggak ada uang semuanya gitu. Gitu akhirnya nongkrong mulu gitu. Oh gitu. Terus kalau misalkan benar nggak ya stigma ini ya? Kalau ada masalah itu kalau di kampung katanya lebih nggak enak.
Karena diomonginnya bener-bener sekampung. Betul. Gitu. Kalau di kota-kota besar kan paling yang ya udah yang ngurusin pihak berwajib langsung datang kalau gitu. Kalau ini kan nyinyiran tetangga. Bener itu? Betul, ngancurin mental dulu maksudnya kita. Jadi obrolan ya kan memang waktunya banyak untuk ngobrol gitu. Kalau ini kan ini bukan gak semua orang miskin seperti itu ya, tapi ada beberapa yang seperti itu. Betul. Yang akhirnya ya itu lebih suka di zona nyamannya dengan ngobrol-ngobrol, dengan nongkrong-nongkrong. Akhirnya gibah, akhirnya ketika ngeliat ada orang yang kaya, ya loh kok dia kaya ya kok gue enggak gitu. Berarti kayak lu gini disirikin juga dong sama tetangga lu yang dulu? Enggak kalau tetangga aku yang sekarang, tapi ada beberapa dari lingkunganku yang dulu, ada beberapa juga. Iya maksudnya lingkungan lu yang dulu gitu. Pasti dia sirik sama lu gitu. Depan muka lu mungkin dia biasa aja gitu. Ada beberapa yang kita tahu di belakang udah ngomongin tapi tetap minjem duit gitu. Ada yang kayak gitu juga. Lu pinjemin tapi? Pinjemin duit. Nggak semuanya tapi? Nggak semuanya. Misalkan dia minjem 2 juta ya kasih gopay aja lah gitu. Karena aku tahu tidak akan balik. Oh iya. Daripada lu pusing nagihin, mending lu udah ambil aja deh kayak begitu ambil ya. aja deh gitu. Oh gitu. Terus maksud gua gini, yang pengen gua tahu itu adalah bagaimana bandar-bandar narkoba itu bisa masuk ke sana, Sel. Iya dong, karena lu udah cerita kan kalau lu kan kurir kan. Cuman proses atau teknisnya mereka bisa masuk tuh gimana, Sel? Bapak ini saya BHP bener ya? Enggak, gue cuma pengen tahu Sel, maksudnya. Iya. Apa karena lihat bocah lagi pada nongkrong, mau duit nggak? Apa begitu apa gimana? Enggak seperti itu, lebih ke kita nongkrongnya itu lebih ke malam ya, maksudnya malam kita nongkrong. Kalau di Priok tuh ada tempat yang emang brong banget tuh. Kayak ibaratnya kalau dibilangnya apotik lah. Apotik itu tempat yang semua orang main dan lain sebagainya. Nah di situ ketika gue tahu ada tempat itu Pak, terus ya memang dari kecil akhirnya gue tahu kan ini namanya narkoba gitu. Sampai kalau gue bukan orang yang langsung datang ke tempat ngambilnya, tapi aku lebih ke kudanya dulu. Kuda tuh kayak gimana? Kuda tuh emang lebih orang yang turun langsung, ketemu langsung sama user, sama pengguna. Oke, misalkan gue pengguna, lu nemuin gue langsung. Saya langsung nemuin. Oke, terus? Jadi ini adalah tempat yang memang ya emang kuda ini di kayak pion lah, yang emang harus mati dia. Oke, lu tumbal berarti. Berarti. Jadi ketika ya kita nggak tahu nih, ini polisi atau bukan, ini BNN atau bukan, ini cepu apa bukan gitu. Ya yang seperti itu. Jadi aku dapat dari tangan ke 3 apa 5 ya. Berarti lu nggak tahu tuh kepalanya siapa? Kepalanya nggak tahu. Tapi yang ya cuman segelintiran orang doang. Cara dia masuk ke lu gimana? Tangan keberapa ini? Ini antara tangan ke-3 atau tangan ke-5. Nah, cara dia masuk ke lu gimana? Cara dia masuk ke aku jadi ngelempar barang. Misalkan nih, kita misalkan Marcel ambil barang misalkan. Waktu itu aku nggak dipanggil Marcel, kecoa waktu itu. Coba nama samarannya gitu. Kecoa waktu itu ngambil, tapi ngambilnya misalkan kasih tahu titiknya. Oke. Di sebelah tong sampah ada rumput, cari warna oranye misalkan gitu. Atau nggak cari warna hitam. Ya udah habis itu ngambil bungkusannya gitu. Jadi dia naruh jam 4.15 misalkan. 4.30 aku udah ngambil 4.30 tapi jam 4 aku udah di lokasi. Oke. Kenapa lo lebih dulu datang ke lokasi? Lihat dulu itu di orang berapa orang gitu. Terus aku datang nggak sendiri, tapi bertiga. Jadi nanti aku ada 1 orang, terus 2 orang itu ngikutin orang itu mau kemana. Enggak, maksudku gini, itu kan lu sudah melakukan kerjanya kan, sehingga lu udah tahu teknisnya gimana. Nah, pertama lu dikasih tahu bahwa ini adalah narkoba. Itu umur SMP kayaknya. Oh gitu, karena lu duitnya enak, cepet gitu, makanya lu terus ngelakuin itu. Dan itu kalau misalkan kita keluar dari lingkaran itu, udah pasti dicap cepu. Berarti lu cepu dong sekarang? Sekarang banyak yang bilang seperti itu. Iya. Udah resiko. Maksudnya kita nggak ngelakuin itu tapi ya pasti jadi bantalannya. Udah pasti. Sampai sekarang? Sekarang sih udah enggak, karena memang sekarang udah membuktikan. Dulu kan sempet tuh stand up kan, aku kan nggak kelihatan sama sekali Pak. Stand up tuh aku tuh stand upnya di mall gitu, off air dan lain sebagainya. Mereka nggak tahu aku tuh dapat uang dari situ. Tapi ketika uangku banyak bilang, wah ini fix Marcel cepu nih gitu. Oke, padahal lu emang kerja beneran. Berarti secara sederhananya gue bisa bilang gini, lu sebenarnya masih tahu tuh pola kerjanya siapa aja gitu. Pola kerjanya masih tahu, siapa aja yang masih tahu. Teman-teman gue ada meskipun ada beberapa yang udah meninggal ya, tapi ada yang beberapa udah di dalam juga tapi aman.
Semuanya udah tahu. Nggak ada ancaman buat lu apa mau dibunuh karena lu sudah tahu Ancaman. polanya. Ancaman sih ada beberapa. Ada tapi aku bilang kayak ya gue nggak perlu dibunuh sama lu sih, gue udah siap buat bunuh diri gue sendiri kalau emang gue ngianatin teman gue bilang. Oh gitu. Sempet waktu itu ditangkap juga, ngobrol sama mereka juga sempet. Lu ditangkap sama mereka. Sama mereka. Jadi aku tuh lebih takut sama mereka daripada sama si ya pengamanannya ini polisi atau BNN gitu. Lebih takut sama orang-orang yang ini. Kenapa? Karena memang polisi sama BNN belum tahu waktu itu kudanya siapa kan. Tidak tahu siapa Marsha Widianto. Iya. Tapi mereka tahu nih Marsha Widianto siapa. Si kecoa ini siapa gitu. Oke. Terus gimana caranya lu akhirnya lu memutuskan untuk keluar? Lu ngomong ke mereka atau gimana? Aku bilang sama mereka kayak ya nggak ngomong sih, lebih ke ya gue udah nggak bisa lagi kerja begini, gue pengen serius dan lain sebagainya. Karena memang waktu itu kan sempet ada beberapa kasus juga ketangkep dan nggak ditolongin gitu, cuman digebugin doang. Mereka cabut, nggak ada yang nolongin. Ya udah, dengan kejadian itu ya udah akhirnya aku keluar gitu. Tapi setelah aku keluar tiba-tiba uangku banyak dan lain sebagainya, ada Ya, beberapa yang ketangkep, mereka pikir kambing cukup. hitamnya. Oke. Jadi lu lebih takut sama mereka sebenarnya. Terus berarti kesininya ketika melihat lu sudah sukses, apakah ada dari mereka yang menghubungi atau jangan-jangan ini salah satu kereta lu untuk tetap menyalurkan? Enggak ya? Untuk menyalurkan itu. Enggak ya? Bapak mau nggak? Kalau gue bilang mau? Kalau bapak mau, nanti aku kasih tahu. Kalau itu nggak boleh pak. Bagus, mantap. Sangat aman. Aku murni waktu itu. Karena Iya. memang uang pakaiannya cuma buat judi doang. Tapi lu sempat make? Dalam 5 menit bagaimana cara mengetahui orang ini pengguna? Jadi kuda tuh Hampir sama dong. menyendiri bang. Kalau kuda tuh nggak bisa kebaca. Dia untuk nongkrong aja, nongkrongnya juga bareng kuda-kuda juga. Kayak sekarang nih, walaupun lu sudah pensiun, tapi ketika lu melihat kuda lu tahu oh kuda nih. Sekarang mau banyak kuda-kuda yang pakai jas juga. Oh iya? Banyak.